Israel gelar pemilu kelima dalam waktu kurang dari 4 tahun. Israel mengadakan pemilu parlemen pada Selasa 1 November. Ini menjadi pemilu kelima dalam waktu kurang dari 4 tahun. Partai-partai politik berharap dapat memecahkan kebuntuan pemerintahan dan mengakhiri krisis politik berkepanjangan. Menurut jejak pendapat terakhir yang dirilis 4 hari sebelum pemungutan suara, blok partai oposisi yang dipimpin mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diperkirakan meraih 60 kursi di Knesset, parlemen Israel. Jumlah itu kurang 1 kursi dari mayoritas parlemen. Saingan utamanya, Perdana Menteri Yair Lapid dan koalisi yang dipimpinnya diproyeksikan meraih 56 kursi. Jumlah pemilih mencapai 15,9% pada pukul 10 pagi waktu setempat, ungkap Ketua Komite Pemilihan Pusat Orly Adas, tingkat partisipasi tertinggi sejak 1981, menurut Times of Israel. Netanyahu Perdana Menteri terlama di negara itu yang memerintah pada 1990-an dan kemudian dari 2009 hingga 2021 digulingkan dari kekuasaan tahun lalu. Pemerintahan baru dibentuk di bawah kesepakatan multipartai yang dipelopori partai Yesh Atid, Lapid, dan Yamina, pimpinan Naftali Bennett. Kabinet termasuk anggota dari spektrum yang luas dari ideologi politik, dengan Bennett dan Lapid memimpin sebagai Perdana Menteri bergantian. Pekerjaan koalisi luas bagaimanapun dengan cepat dirusak oleh pertikaian dan pemberontakan yang sering dilakukan para anggota parlemen. Dalam pukulan besar bagi persatuan, parlemen gagal pada Juni untuk menyetujui perpanjangan peraturan yang diterapkan pada pemukim Israel di tepi barat. Lapid dan Bennett mengumumkan pembubaran Knesset pada bulan yang sama dan menyuruhkan pemilu parlemen baru. Saya tidak pernah percaya bahwa Israel terbagi menjadi kita dan mereka, tweet Lapid pada Senin. Lapid menambahkan, saya memohon kepada para pemilih yang tidak memilih saya di masa lalu dan meminta Anda kesepakatan untuk bekerja sama dengan Anda. Semua orang Israel berhak mendapatkan hal yang paling mendasar, pemerintahan orang-orang yang jujur dan pekerja keras, ujar dia. Netanyahu mendesak para pemilih mendukungnya dengan mencuit, kami terikat, semuanya terserah Anda, ayo pilih sekarang juga. Saya sedikit khawatir, tetapi dengan bantuan semua orang yang mendengar kami, saya berharap hari ini akan berakhir dengan senyuman, ungkap Netanyahu kepada wartawan setelah memberikan suaranya. Israel gelar pemilu lagi, musuh besar Palestina Netanyahu kembali maju. Mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri dalam pemilu yang digelar hari ini, Selasa 1 November. Netanyahu berniat kembali berkuasa sebagai pemimpin koalisi sayap kanan di negara itu. Diberitakan CNN, Netanyahu untuk pertama kalinya tak lagi mencalonkan diri sebagai petahana. Di pemilu kali ini, ia berhadapan langsung dengan Perdana Menteri Yair Lapid untuk merebut kekuasaannya. Meski begitu, jajak pendapat terakhir memprediksi blok Netanyahu bakal kekurangan 1 kursi dari pesaingnya di parlemen. Hal itu karena rekam jejak korupsi Netanyahu yang persidangannya kini kembali berlanjut. Menurut survei yang dilakukan oleh Institut Demokrasi Israel pada Agustus, seperempat responden mengaku identitas pemimpin partai yang mereka pilih merupakan faktor terpenting kedua untuk meraih suara mereka. Bila hendak terpilih, Netanyahu disebut harus berkoalisi dengan partai sayap kanan, dan jika terpilih, ia harus memberikan posisi menteri bagi para pemimpin partai. Sementara itu, deretan jajak pendapat yang dilakukan oleh Haaretz menyebut blok Netanyahu kemungkinan bisa mencapai 61 kursi. Untuk memenangkan pemilihan kali ini berbeda dengan Lapid yang disebut hanya memperoleh 4 hingga 5 kursi. Kumpulan survei lain yang dibuat oleh Joshua Hartman dan Simon Davis mengungkap blok Netanyahu bakal berhasil melewati 61 kursi dalam 6 jajak pendapat dan gagal di 9 survei lain. Sementara 3 survei terakhir yang dipublikasikan pada Jumat menyebut Netanyahu oleh 60 kursi. Dari total 120 kursi parlemen, sejauh ini Netanyahu telah melakukan kampanye di daerah-daerah krusial bagi Likud demi mendapatkan 1 atau 2 kursi tambahan. Namun pejabat partai sebelumnya mengklaim ratusan ribu orang di lokasi itu kemungkinan tak akan memilih Netanyahu. Agar bisa terpilih, blok Netanyahu setidaknya harus mendapat suara dari warga Arab. Sebab menurut ID, warga Arab mencapai 17% dari populasi Israel dan partisipasi mereka bisa membantu maupun menghancurkan peluang Netanyahu. Netanyahu diprediksi menang. AS ingin Israel lebih toleran dan menghormati hak minoritas. Amerika Serikat berharap pemerintahan Israel berikutnya menjadi lebih toleran dan menghormati hak minoritas.
Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price. Price mengungkapkan hubungan AS dan Israel selalu didasarkan atas kepentingan yang sama, tapi yang terpenting adalah memiliki nilai yang sama. Kami berharap pejabat pemerintahan Israel akan melanjutkan berbagi nilai tersebut di masyarakat yang terbuka dan demokratis, termasuk toleransi dan hormat terhadap semua masyarakat sipil, khususnya kelompok minoritas. Katanya dikutip dari The Times of Israel. Pernyataan Price ini menyusul pergerakan Benjamin Netanyahu yang mengintip peluang kembali berkuasa dengan dukungan sekutunya dari sayap kanan. Komentar Price kemungkinan merujuk pada Zionisme agama Otzma Yahudit, aliansi partai sayap kanan yang menurut penghitungan suara non-final diperkirakan akan memenangkan 14 kursi di Knesset berikutnya. Partai tersebut menampilkan politisi penghasut Itamar Ben-Gvir sebagai nomor 2 dalam indaftarnya. Ben-Gvir adalah murid rabi ekstremis dan mantan MK Mir Kahane yang partai Katsnya dilarang dan dinyatakan sebagai kelompok teror pada 1980-an dan di Israel dan AS. Seperti mendiang Kahane, Ben-Gvir di masa lalu dihukum karena mendukung organisasi teror. Meski ia menegaskan telah menjadi lebih moderat dalam beberapa tahun terakhir dan tak memiliki keyakinan dengan pendiri Katsnya. Kami memiliki kepentingan dan nilai tertentu, ujar Price. Anda telah mendengar kami berbicara mengenai komitmen kami terhadap solusi dua negara di masa depan dan untuk langkah-langkah keamanan, kebebasan, keadilan, dan kemakmuran yang sama bagi Israel dan Palestina, tambahnya. Dari ideologi politik, dengan Bennett dan Lapid memimpin sebagai Perdana Menteri bergantian, pekerjaan koalisi luas bagaimanapun dengan cepat dirusak oleh pertikaian dan pemberontakan yang sering dilakukan para anggota parlemen. Dalam pukulan besar bagi persatuan parlemen gagal pada Juni untuk menyetujui perpanjangan peraturan yang diterapkan pada pemukim Israel di tepi barat. Lapid dan Bennett mengumumkan pembubaran Knesset pada bulan yang sama dan menyuruhkan pemilu parlemen baru. Saya tidak pernah percaya bahwa Israel terbagi menjadi kita dan mereka, tweet Lapid pada Senin. Lapid menambahkan, saya memohon kepada para pemilih yang tidak memilih saya di masa lalu dan meminta Anda kesepakatan untuk bekerja sama dengan Anda. Semua orang Israel berhak mendapatkan hal yang paling mendasar, pemerintahan orang-orang yang jujur dan pekerja keras, ujar dia. Netanyahu mendesak para pemilih mendukungnya dengan mencuit, kami terikat, semuanya terserah Anda, ayo pilih sekarang juga. Saya sedikit khawatir, tetapi dengan bantuan semua orang yang mendengar kami, saya berharap hari ini akan berakhir dengan senyuman, ungkap Netanyahu kepada wartawan setelah memberikan suaranya. Israel gelar pemilu lagi, musuh besar Palestina Netanyahu kembali maju. Mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri dalam pemilu yang digelar hari ini, Selasa 1 November. Netanyahu berniat kembali berkuasa sebagai pemimpin koalisi sayap kanan di negara itu. Diberitakan CNN, Netanyahu untuk pertama kalinya tak lagi mencalonkan diri sebagai petahana. Di pemilu kali ini, ia berhadapan langsung dengan Perdana Menteri Yair Lapid untuk merebut kekuasaannya. Meski begitu, jajak pendapat terakhir memprediksi blok Netanyahu bakal kekurangan satu kursi dari pesaingnya di parlemen. Hal itu karena rekam jejak korupsi Netanyahu yang persidangannya kini kembali berlanjut. Menurut survei yang dilakukan oleh Institut Demokrasi Israel pada Agustus, seperempat responden mengaku identitas pemimpin partai yang mereka pilih merupakan faktor terpenting kedua untuk meraih suara mereka. Bila hendak terpilih, Netanyahu disebut harus berkoalisi dengan partai sayap kanan, dan jika terpilih, ia harus memberikan posisi menteri bagi para pemimpin partai. Sementara itu, deretan jajak pendapat yang dilakukan oleh Haaretz menyebut blok Netanyahu kemungkinan bisa mencapai 61 kursi. Untuk memenangkan pemilihan kali ini berbeda dengan Lapid yang disebut hanya memperoleh 4 hingga 5 kursi. Kumpulan survei lain yang dibuat oleh Joshua Huntman dan Simon Davis mengungkap blok Netanyahu bakal berhasil melewati 61 kursi dalam 6 jajak pendapat dan gagal di 9 survei lain. Sementara 3 survei terakhir yang dipublikasikan pada Jumat menyebut Netanyahu oleh 60 kursi. Dari total 120 kursi parlemen, sejauh ini Netanyahu telah melakukan kampanye di daerah-daerah krusial bagi Likud demi mendapatkan 1 atau 2 kursi tambahan. Namun pejabat partai sebelumnya mengklaim ratusan ribu orang di lokasi itu kemungkinan tak akan memilih Netanyahu.